Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulam Ahnia. Saya dari Prodi Teknik Informatika semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan 3 artikel yang sudah saya review. Ini dia review jurnal dari saya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri lagi. Nama saya Zulam Ahnia. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 2410120002. Dosen pemangkunya yaitu Ibu Mungki Anditiasari MPD. Oke, selanjutnya saya akan langsung membacakan judul. Pada artikel pertama yang berjudul Pelatihan Software Maple 18 dalam menyelesaikan permasalahan integral pada mata kuliah kalkulus dasar mahasiswa informatika. Jurnal ini berjenis jurnal matematika dan teknik informatika. Nomor ISSN-nya yaitu 2798-1428. Volume dan halamannya yaitu volume 3 nomor 1 halaman 39 sampai 46. Tahun 2023. Penulisnya Desti Raknawati. Reviewernya yaitu Sutrabahnya. Tanggalnya 16 Januari 2025. Pada abstraknya, yaitu integral adalah salah satu topik bahasan pada mata kuliah kalkulus dasar yang merupakan salah satu mata kuliah yang diambil mahasiswa informatika. Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh mahasiswa berkaitan dengan mata kuliah tersebut yang memiliki SKS 2 dan tanpa ada praktikum. Memerlukan tambahan teori terkait dengan penggunaan software yang dapat digunakan dalam memahami konsep integral. Oleh karena itu, dalam pelatihan ini memberikan pelatihan terkait penggunaan teknologi komputer berupa Maple 18 yang dapat digunakan untuk memahami dan menyelesaikan konsep integral. Dan setelah dilakukan pelatihan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa proses pelatihan memberikan pemahaman terkait penggunaan Maple 18 untuk menyelesaikan permasalahan konsep integral. Dengan demikian, mahasiswa informatika tidak hanya memahami konsep secara teori manual, tetapi juga memahami konsep integral dengan bantuan perangkat lunak yaitu Maple 18. Metode yang digunakan dalam program pelatihan ini adalah menggunakan metode alih teknologi, yaitu mentransfer ilmu serta memberikan pelatihan dan penggunaan program Maple 18. Selanjutnya ada pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini ada kalkulus dasar merupakan salah satu mata kuliah yang ada di program studi informatika dan yang diajarkan di semester Gasal. Mata kuliah kalkulus dasar ini terdiri dari S2 SKS teori, sedangkan permasalahan terkaitan dengan materi limit, turunan dan integral dapat diselesaikan solusinya dengan menggunakan bantuan software atau program matematika. Software yang berjalan di komputer yang dapat digunakan untuk pembelajaran matematika. Widya Rahmalina Yesi Jusmal pada tahun 2018 menjelaskan bahwa alat bantu matematika semakin berkembang dengan menggunakan komputer seperti aplikasi Maple. Maple adalah perangkat lunak atau software yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan matematika. Maple yang akan digunakan untuk program pengabdian ini adalah menggunakan Maple 18. Maple 18 ini akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan integral, dengan tujuan agar mahasiswa mampu mengoperasikan software Maple untuk menyelesaikan persoalan terkait dengan integral. Jadi selain dapat menyelesaikan permasalahan terkait integral dengan menggunakan terkait integral secara manual, juga dapat menyelesaikan permasalahan terkait integral dengan menggunakan software matematika. Dalam hal ini adalah Maple 18. Selanjutnya ada metode penelitiannya, yaitu secara umum metode yang digunakan dalam program pelatihan ini adalah menggunakan metode alih teknologi, yaitu mentransfer ilmu serta memberikan pelatihan dalam menggunakan
penggunaan program Maple 18. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil evaluasi atau penilaian pada materi pelatihan Maple, diperoleh hasil yang relevan. Hal ini karena para mahasiswa memiliki minat atau semangat untuk belajar Maple. Kemudian pada saat pelatihan jika ada yang belum jelas, maka mahasiswa tersebut langsung bertanya. Dan jika temannya ada yang sudah memahami atau jelas, maka temannya tersebut akan membantu teman atau mahasiswa yang lain yang belum memahami proses pengolahan atau menyelesaikan persoalan integral dengan Maple. Hasilnya logis berdasarkan data. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya itu pelatihan penggunaan Maple 18 untuk menyelesaikan terkait konsep integral telah dilaksanakan. Dengan hasil evaluasi bahwa Maple dapat digunakan untuk membentuk mahasiswa. Dalam hal ini mahasiswa informatika dalam memahami konsep integral, di mana konsep integral ini tidak hanya dapat dipahami secara manual saja, tetapi juga penggunaan teknologi komputer, dalam hal ini software Maple, dapat mendukung dalam proses pembelajaran kalkulus dasar. Selanjutnya ada keaslian. Artikel ini menawarkan ide baru dalam pembelajaran kalkulus dasar menggunakan software Maple untuk memahami dan menyelesaikan konsep integral. Selanjutnya yaitu ada referensi. Ada beberapa referensi. Yang pertama yaitu dari Ghazali M. Purnamasari R. dan Tamasiswa Bima S. 2019. Bahasa pemrograman Maple untuk guru matematika dan IPA SMA sederajat. Jamaika, Jurnal Abadi Masyarakat Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Nomor 134-142. Yang kedua yaitu Rahmawati D. dan Astuti T. 2022. Jurnal Ad-Dimas Komunikasi dan Bahasa Penelitian penggunaan software Maple untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari dalam mengaplikasikan teori matematika bagi mahasiswa. Jurnal Ad-Dimas Komunikasi dan Bahasa. Jurnal Ad-Dimas Komunikasi dan Bahasa 2 buka kurung 2 tutup kurung. Halaman 46-53. Yang ketiga yaitu Widya Rakmalina Yesi Jusman S. 2018. Pelatihan aplikasi Maple pada mata pelajaran matematika, pengabdian masyarakat multidisiplin. 1. Buka kurung 3 tutup kurung. Pada halaman 243 sampai 253. Selanjutnya itu kritik metode. Metode yang diterapkan pada artikel ini sudah bagus, hanya saja terdapat kekurangannya, yaitu caranya saja yang masih kurang terperinci. Seharusnya dijabarkan step by step ya dalam menggunakan software Maple untuk menyelesaikan permasalahan kalkulus. Selanjutnya ada kuantitas analisis. Artikel ini membahas pelatihan menyelesaikan permasalahan integral pada mata kuliah kalkulus dasar mahasiswa informatika. Menggunakan software Maple 18 dalam mempermudah para mahasiswa untuk memahami kalkulus dasar. Artikel ini hanya menyajikan data saja. Selanjutnya itu relevan dan topik. Pada artikel ini menggunakan software Maple sangatlah relevan karena dapat memecahkan masalah pada kalkulus, khususnya kalkulus integral. Hal ini sangat relevan dengan topik. Selanjutnya ada kontribusi pada teori penelitian. Pada artikel ini dapat memberi kontribusi terhadap mahasiswa dalam mempelajari permasalahan integral menggunakan software Maple. Tetapi pada artikel tersebut hanya menyajikan sebuah data yang kurang spesifik. Selanjutnya yaitu ada hubungan antara artikel
Nah, pada artikel tersebut berhubungan dengan masalah integral yang muncul dalam mata kuliah kalkulus dasar. Konsep integral ini tidak hanya dapat dipahami secara manual saja, tetapi juga penggunaan teknologi komputer dalam hal ini software Maple dapat mendukung dalam proses pembelajaran kalkulus dasar. Selanjutnya perbedaan dan persamaannya. Pada artikel ini menjelaskan pelatihan menggunakan Maple 18 untuk menyelesaikan terkait konsep integral telah dilaksanakan dengan evaluasi bahwa Maple dapat digunakan untuk membantu mahasiswa dalam hal ini mahasiswa informatika dalam memahami konsep integral menggunakan metode alih teknologi yaitu mentransfer ilmu serta memberikan pelatihan dalam penggunaan Maple 18. Ide gagasan atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel. Artikel ini menggunakan metode alih teknologi yaitu mentransfer ilmu serta memberikan pelatihan dalam penggunaan program Maple 18. Metode ini dapat memberikan ide baru dalam pembelajaran kalkulus integral menggunakan software Maple. Selanjutnya ada kelemahan. Nah, ada artikel ini hanya menjelaskan tentang pengenalan software Maple untuk pembelajaran kalkulus integral dan tidak ada pembahasan spesifik untuk menentukan hasil. Selanjutnya itu hal yang perlu diperbaiki. Nah, perlunya peningkatan pemahaman tentang kalkulus dasar, terutama integral dan dalam pengoperasian aplikasi Maple-nya. Selanjutnya hanya perlu dikembangkan. Melakukan perhitungan kalkulus dasar selain integral seperti kalkulus turunan, kalkulus vektor, kalkulus multivariabel, dan lain-lain. Menggunakan software Maple bagi para mahasiswa dalam melakukan pembelajaran kalkulus dasar menggunakan software Maple. Selanjutnya ada usulan pengembangan. Melakukan perhitungan kalkulus dasar selain integral seperti kalkulus turunan, kalkulus vektor, kalkulus multivariabel, dan lain-lain. Mereka software Maple ini bagi mahasiswa dalam melakukan pembelajaran kalkulus dasar menggunakan software Maple. Nah, hasil temuannya dari hasil temuan artikel tersebut bahwa software Maple dapat menyelesaikan permasalahan integral dan dapat digunakan untuk pembelajaran kalkulus dasar bagi para mahasiswa. Nah, dampak pada tekniknya itu sangat berdampak sekali kepada teknik informatika, khususnya bagi mahasiswa karena artikel tersebut menjelaskan pelatihan software Maple 18 dalam menyelesaikan permasalahan integral pada mata kuliah kalkulus dasar mahasiswa informatika. Itu dia review jurnal atau artikel pertama. Selanjutnya ada artikel kedua dengan judul implementasi metode numerik dan simbolik dengan Python untuk penentuan nilai limit fungsi. Nah, jurnal ini itu jurnal matematika dan ilmu pengetahuan alam. Nomor ISSN-nya yaitu 3048-1732. Volume dan halaman. Volume 2 nomor 4 halaman 45 sampai 53. Tahun 2024. Penulis Anita Talia. Reviewer Sulam Ahniam. Tanggal 16 Januari 2025. Selanjutnya akan dibacakan abstraknya. Abstrak pada artikel ini yaitu berisi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan Python sebagai instrumen dalam perhitungan limit fungsi dengan penekanan pada penerapan pustaka SymPy dan NumPy. Fleksibilitas yang dimiliki oleh Python memungkinkan para peneliti untuk melaksanakan perhitungan matematis secara efisien, baik melalui pendekatan simbolik yang disediakan oleh SymPy maupun pendekatan numerik yang disediakan oleh ditawarkan oleh NumPy. SymPy memungkinkan pengelolaan ekspresi matematis kompleks serta menghasilkan hasil simbolik yang akurat. Sedangkan NumPy memberikan kecepatan dan efisien dalam pelaksanaan perhitungan numerik dengan adanya dukungan
dari komunitas yang aktif serta pembaruan berkala pada pustaka. Python terbukti sebagai lingkungan yang kuat dan fleksibel untuk penelitian dalam bidang matematika. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi kedua pustaka tersebut tidak hanya meningkatkan akurasi perhitungan linik, tetapi juga mempercepat proses penelitian, menjadikannya pilihan yang relevan dalam konteks akademi dan aplikatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode MADMI atau metode Maxim dan metode regresi linear berganda. Selanjutnya itu pendahuluan. Dalam era komputasi modern, pemanfaatan bahasa pemrograman seperti Python telah menjadi komponen vital dalam menyelesaikan permasalahan matematika yang rumit. Matematika komputasional menawarkan keunggulan dalam menyelesaikan masalah secara efisien dengan pemanfaatan pemilihan dan penerapan algoritma yang tepat serta representasi data yang optimal. Pengetahuan tentang peran Python dalam perhitungan limit diharapkan dapat memperluas wawasan mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan limit menggunakan metode numerik. Karena perhitungan limit fungsi yang kompleks sehingga penggunaan Python dalam menyelesaikan masalah kalkulus limit fungsi ini sangat diperlukan sekali. Komputasi menggunakan Python untuk menangani perhitungan limit secara efisien dan cepat. Perhitungan limit fungsi secara lebih efisien dan akurat dengan menggabungkan metode numerik dan simbolik. Selain itu, hal ini dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam berpikir komputasional serta mengenali batasan penggunaan Python, terutama dalam perhitungan limit. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini membahas penerapan Python dalam perhitungan limit fungsi, khususnya dalam konteks kalkulus, dengan menggunakan pustaka simbolik seperti SymPy yang menyediakan fungsi limit untuk menghitung limit suatu fungsi secara simbolik. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi penggunaan pustaka numerik seperti NumPy untuk menyelesaikan persoalan limit melalui pendekatan numerik. Selanjutnya itu metode penelitian. Dalam penelitian ini, kami mengadopsi metode studi literatur dan analisis kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan Python dalam perhitungan limit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode MADMI atau metode Maxim. Dalam metode regresi dan metode regresi linear berganda. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil dari perhitungan ini relevan dengan tujuan penelitian sesuai dengan penyelesaian manual menggunakan aturan limit dalam fungsi. Hasilnya logis berdasarkan data. Selanjutnya ada kesimpulan. Python merupakan bahasa pemrograman dalam matematika, khususnya untuk perhitungan limit fungsi. Fleksibilitas Python memungkinkan penelitian dan pengembangan untuk mengekspresikan serta menjalankan perhitungan matematis dengan efisien yang tinggi, sehingga ideal untuk pemodelan matematika yang kompleks. Keunggulan utama Python terletak pada penggunaan pustaka simbolik SymPy dan pustaka numerik NumPy. SymPy menyediakan perhitungan simbolik yang akurat, memungkinkan penelitian menangani ekspresi matematis kompleks dengan hasil pada presisi. Sementara itu, NumPy menawarkan efisiensi dalam perhitungan numerik sehingga memungkinkan estimasi nilai limit dengan kecepatan yang tinggi. Selanjutnya, keaslian. Artikel ini menawarkan ide baru dalam numerik dan simbolik dengan Python untuk penentuan nilai limit fungsi menggunakan penerapan pustaka SymPy dan NumPy. Python juga terbukti sebagai lingkungan yang kuat dan fleksibel untuk penelitian dalam bidang matematika. Untuk referensinya ada yang pertama yaitu algoritma dan sains 1 buka kurung 1 kurung 31 sampai 35 Fatimas I Kunjoro Aji D Andriawan A Rosiani P Informatika T Pamula U dan Selatan T 2023 A. Penerapan Python dalam menentukan hasil perhitungan nilai limit fungsi.
in algoritma dan size. Volume 1, isu 1. Yang kedua yaitu hacking as. Nugroho Alano B. Rahi Prawira Livanka A. Dan Rosyani 2023. Pengembangan algoritma 1 Python untuk perhitungan limit dalam konteks matematika terapan, algoritma dan sains 1. Yang ketiga yaitu Nurhalisa S, Nur Rahmah S, dan Herianat S 2023. Penerapan bahasa pemrograman Python pada limit tak terhingga, algoritma dan sains 1. Yang keempat yaitu Rosyani P, Widisono G, Santoso R, dan Fikri A 2023. Penerapan program Python pada perhitungan kalkulus, algoritmi, jurnal matematika, algoritma, dan sains 1. Buka guru 1, 53-56. Selanjutnya yaitu ada kritik metode. Metode ini kurang efektif digunakan karena harus menggunakan speed dalam pengerjaannya, alias tidak ada user interface atau GUI yang membuat sulit dipahami. Nah, selanjutnya ada kualitas analisis. Pada artikel ini memberikan skrip dan tata cara melakukan implementasi metode numerik dan simbolik dengan Python untuk penentuan nilai limit fungsi. Di artikel tersebut menyajikan data dan hasil yang efektif dalam penelitian lebih lanjut. Selanjutnya itu relevan dengan topik. Nah, artikel ini sangat relevan dalam penerapan kalkulus dengan Python karena Python dapat mengatasi permasalahan perhitungan kalkulus dengan cepat dan efektif. Selanjutnya ada kontribusi pada teori penelitian. Nah, artikel ini tuh memberikan kontribusi dalam memecahkan persoalan kalkulus menggunakan pemanfaatan Python sebagai instrumen dalam perhitungan nilai-nilai fungsi. Ya, selanjutnya itu hubungan tematik antar artikel. Artikel tersebut memiliki hubungan tematik pada penentuan limit fungsi yang merupakan konsep dasar kalkulus. Ada dua metode yang digunakan, yaitu numerik dan simbolik dengan Python. Selanjutnya ada perbedaan dan persamaan. Artikel ini melakukan penerapan Python dalam perhitungan limit menggunakan SymPy untuk melakukan implementasi metode numerik dan simbolik dalam penentuan nilai limit fungsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Madami atau metode Maxim dan metode regresi linear berganda. Selanjutnya ada ide gagasan atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel. Metode numerik dan simbolik dalam penentuan nilai limit fungsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Madami atau metode Maxim dan metode regresi linear berganda. Pada penentuan nilai limit menggunakan Python memberikan gagasan baru tentang penggunaan bahasa pemrograman untuk membacakan masalah kalkulus. Selanjutnya ada kelemahan. Metode numerik dan simbolik dengan Python terdapat kelemahan yaitu keterbatasan ketika menggunakan metode numerik yang kompleks. Nah, selanjutnya ada hal perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Perlu memahami bahasa pemrograman yang mendalam, khususnya Python untuk mengoperasikan numerik dan simbolik. Selanjutnya, hal yang perlu ditambahkan dalam pengoptimasian dan keefisienan kode Python perlu ditingkatkan lagi supaya dalam penentuan nilai limit fungsi yang terkadang terdapat perhitungan yang kompleks sehingga memerlukan numerik dan simbolik yang memadai. Selanjutnya ada usulan pengembangan. Menggunakan bahasa pemrograman lain seperti JavaScript dalam penentuan nilai limit fungsi. Selanjutnya hasil temuan. Dan hasil temuan pada artikel tersebut bahwa ditemukan hasil dalam penentuan nilai limit fungsi menggunakan metode numerik dan simbolik. Dampak pada teknik, yaitu artikel tersebut memberikan dampak pada teknik karena menggunakan Python dalam mengaplikasikannya. Dapat diketahui bahwa Python adalah bahasa pemrograman yang biasa diajarkan dalam teknik informatika.
Itu dia review artikel kedua dari saya. Oke, artikel selanjutnya yaitu artikel ketiga yang berjudul penerapan turunan dalam penentuan laba maksimum pada industri mebel menggunakan Maple. Nah, jurnalnya itu jurnal matematika, nomor ISSN-nya yaitu 1412-5056. Volume dan halamannya volume 20 nomor 2 halaman 42 sampai 52. Tahun 2021. Penulisnya yaitu ada Fajar Ilham, Maulana, Jumidah, dan Respita Wulan. Reviewernya yaitu Sulam Ahnia. Tanggal 16 Januari 2025. Pada abstraknya yaitu sebuah perusahaan atau industri tentunya menginginkan laba maksimum dalam produksi di pasar dengan tetap memberikan harga yang wajar. Satu-satunya industri mebel di mana industri memproduksi perlengkapan rumah seperti kursi, meja, dan lemari. Agar suatu industri mendapat laba maksimum, maka salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menjual sebanyak-banyaknya barang yang diproduksi dengan harga yang masih terjangkau di pasaran. Dalam penelitian ini akan ditunjukkan beberapa data harga barang dan jasa dari industri yang memproduksi kursi jenis minimalis dan maksimalis untuk kemudian ditentukan harga barang kursi tersebut dengan harapan memperoleh laba maksimum. Artikel ini bertujuan untuk menentukan laba maksimum dari biaya yang dikeluarkan industri berupa barang dan jasa menggunakan turunan melalui bantuan software Maple. Turunan untuk menghitung laba maksimum merupakan salah satu aplikasi dari ilmu matematika. Harga barang ditentukan berdasarkan hubungan dengan data harga yang akan diajukan dengan jumlah permintaan menggunakan ANOVA atau Analysis of Variance pada Microsoft Excel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa harga yang diberikan industri kursi terhadap barang persetnya dengan asumsi terjual banyak. Selanjutnya ada pendahuluan. Mebel merupakan peralatan rumah tangga yang terdiri dari semua barang seperti kursi, meja, dan lemari. Mebel memiliki fungsi sebagai tempat duduk, tempat penyimpanan pakaian, dan untuk kenyamanan yang mengusung makna-makna sosial. Industri juga harus membuat perencanaan dan pengendalian biaya yang efektif dengan menekankan biaya produksi secara efisien dan mengendalikan biaya produksi yang dikeluarkan sedikit mungkin. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tridekasari tentang penerapan kalkulus diferensial dalam menentukan biaya marginal dan keuntungan maksimum, bahwa masih ada masyarakat maupun industri mebel yang belum mengetahui manfaat matematika dan menentukan laba maksimum. Oleh karena itu, bagi peneliti, hal ini menjadikan topik yang menarik untuk diselesaikan menggunakan ilmu turunan dalam matematika. Tapi tidak khusus, topik ini akan diselesaikan menggunakan software Maple. Maple merupakan program pada komputer yang berguna dalam menyelesaikan masalah-masalah matematika, salah satunya adalah masalah turunan. Maple yang digunakan pada penelitian adalah Maple versi 13. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan untuk menghitung laba maksimum pada industri mebel menggunakan software Maple tersebut menggunakan notasi turunan dan teorema dalam aturan turunan fungsi. Hasil dari penerapan turunan menggunakan Maple ini relevan. Hal ini dibuktikan berdasarkan analisis marginal harga kursi tamu tipe minimalis mendapatkan keuntungan maksimum sebesar Rp 5.298.845 per set dengan jumlah set terjual sebanyak 15 set. Sedangkan harga jual kursi untuk tipe maksimalis mendapatkan keuntungan maksimum sebesar Rp
7.507.143 set per set dengan jumlah set terjual sebanyak 12 set. Hasilnya logis berdasarkan data. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan turunan dalam penentuan laba maksimum pada industri mebel menggunakan mebel adalah harga kursi tamu untuk tipe minimalis berdasarkan analisis marginal untuk mendapatkan laba maksimum sebesar Rp5.298.845 per set dengan jumlah set terjual sebanyak 15 set. Sedangkan harga jual kursi tamu untuk tipe maksimalis berdasarkan analisis marginal untuk mendapatkan keuntungan maksimum adalah Rp7.507.143 per set dengan jumlah set terjual sebanyak 12 set. Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian memberikan saran untuk penelitian selanjutnya agar bisa memperdalam kajian tentang penerapan turunan dalam bidang ekonomi maupun bidang lainnya. Dengan memperdalam kajian tentang penerapan turunan, penelitian berharap bisa menentukan laba maksimum dengan baik sehingga tidak ada kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya, keaslian. Artikel ini menawarkan ide baru dalam menentukan laba maksimum pada industri mebel menggunakan mebel. Pada metode ini menerapkan turunan kalkulus. Ini menjadikan hal baru dalam perhitungan laba maksimum pada industri mebel menggunakan metode kalkulus di dalam software mebel. Selanjutnya itu ada referensi. Referensi pertama yaitu N.D. Rahmawati N.L. Resdiana. Analisis kemampuan pemahaman konsep matematis siswa SMA pada materi turunan fungsi aljabar. Jurnal Edukasi dan Sains Matematika volume 8 nomor 1 pp 17-32,2022. Yang kedua yaitu J. Penggunaan software Maple dalam pembelajaran matematika pada materi integral volume 7 nomor 2 pp 197 sampai 207 2016. Yang ketiga yaitu D. Kurniawan. Analisis total biaya produksi sebagai dasar penetapan harga jual produk dalam meningkatkan laba pada UD Tahu Asep. Journal of Economics and Social Science volume 1 nomor 1 pp 1 sampai 10 2022. Selanjutnya itu kritik metode. Dalam metode ini diperhitungkan laba menggunakan Maple sebenarnya sudah efektif dan cepat, tetapi terdapat kelemahan dalam menentukan laba maksimum pada industri mebel menggunakan Maple karena Maple tidak dikhususkan untuk mengolah data dalam jumlah besar. Yang selanjutnya kualitas analisis. Artikel ini menggunakan metode turunan untuk menentukan laba maksimum yang menyajikan analisis yang mendalam, tidak hanya menyajikan data karena menyertakan cara dalam perhitungan laba maksimum menggunakan turunan. Selanjutnya itu relevan dengan topik. Artikel ini sudah relevan dengan topik karena software Maple bisa untuk memecahkan kalkulus terutama dalam perhitungan laba maksimum untuk pada industri mebel. Selanjutnya ada relevan dengan topik. Artikel ini sudah relevan dengan topik karena software Maple bisa untuk memecahkan kalkulus terutama dalam perhitungan laba maksimum untuk pada industri mebel. Dan selanjutnya itu kontribusi pada teori penelitian. Pada artikel ini memberikan kontribusi dalam perhitungan laba maksimum pada industri mebel dengan menggunakan software Maple. Metode yang digunakan yaitu dengan menerapkan turunan kalkulus. Selanjutnya ada hubungan antar artikel. Ada artikel tersebut terdapat hubungan tematik pada penerapan konsep turunan dan menentukan laba maksimum yang menggunakan salah satu aplikasi utama dari kalkulus diferensial. Selanjutnya ada perbedaan dan persamaan. Pada artikel ini menggunakan penerapan turunan untuk menentukan laba maksimum pada industri mebel menggunakan Maple.
Metode yang digunakan untuk menghitung laba maksimum pada industri mebel menggunakan software Maple tersebut menggunakan notasi turunan dan teorema dalam aturan turunan fungsi. Dan selanjutnya ada ide gagasan atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel. Metode yang digunakan untuk menghitung laba maksimum pada industri mebel menggunakan software Maple tersebut menggunakan notasi turunan dan teorema dalam aturan turunan fungsi. Metode dengan software Maple dalam penerapan turunan untuk menentukan laba pada industri mebel sangat memberikan ide baru karena mempermudah dan mempercepat perhitungan laba tersebut. Selanjutnya ada kelemahan. Pada penerapan turunan untuk menentukan laba maksimum pada industri mebel menggunakan Maple memiliki kelemahan ketika mengolah data dalam jumlah besar. Hal yang perlu diperbaiki yaitu perlunya memahami kalkulus turunan dalam menghitung laba maksimum dan perlunya pemahaman menggunakan notasi turunan dan teorema. Selanjutnya ada hal yang perlu dikembangkan. Hal yang perlu dikembangkan yaitu melakukan pembaruan pada aplikasi supaya dapat menampung data dalam jumlah yang besar. Selanjutnya yaitu ada usulan pengembangan. Mengembangkan penerapan turunan untuk kebutuhan di dalam bidang ekonomi menggunakan Maple. Selanjutnya yaitu hasil temuan. Dapat ditemukan laba maksimum pada industri mebel menggunakan metode software Maple. Dampak pada tekniknya yaitu artikel ini masih ada dampak dalam teknik terutama pada industri karena dari judul artikelnya saja sudah menunjukkan bahwa penerapan ini ditunjukkan untuk mencari laba maksimum pada industri mebel. Dan itu saja mungkin presentasi yang saya lakukan, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.